Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum saya membawa renungan, mari kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Pagi hari ini biarlah urapan yang daripada Roh Kudus turun pada hamba-Mu ini untuk menyampaikan renungan pagi supaya banyak memberkati banyak orang yang melihat dan mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini, renungan ini tentang masih kasih storge. Saya ambil ayat firman Tuhan di Efesus 5 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Nah, ada statement di dalam Pria Sejati. Statementnya seperti ini: katakan kepada istri Anda setiap hari bahwa dia adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk Anda dan bahwa Anda mencintainya. Setelah saya mengikuti camp Pria Sejati, saya sering mengatakan ini, kamu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Cuman belakangan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun makin berkurang dan jarang. Ini saya ditegurkan juga melalui firman Tuhan dengan tema kasih storge juga. Jadi saya merasa diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa saya harus mengasihi istri saya. Terkadang saya juga nggak mengasihi, kadang saya juga ada berdebat juga dalam hal tentang dalam keluarga, tapi tetap harus mengasihi istri juga. Ya ini firman Tuhan untuk menyatakan kita harus mengasihi istri kita sendiri dalam hal apapun ya. Nah, yang ada statement juga Pria Sejati juga dalam keluarga. Statementnya seperti ini: seorang pria adalah pemimpin atas rumah tangganya, dan ciri khas dari seorang pemimpin adalah bertanggung jawab. Ya, jadi setelah kita kasih istri, kita bertanggung jawab juga. Saya kadang kalau masih mengenai dalam rumah tangga, saya juga kadang berbagi tugas sama istri. Istri masak, nah saya kerjakan untuk bagian saya tuh mengurus anak yang si Joel paling kecil ya. Jadi kadang kalau istri saya lagi ada kesibukan lain, saya bantu. Kadang kalau lagi capek, saya juga bantu. Kadang sebaliknya, kalau lagi capek, istri saya membantu juga saya. Nah, ini ada statement ini bagus juga. Nah, kadang juga istri juga suka sharing juga cita-cita tentang anak, kadang sekolah anak, kuliah anak, kadang dalam pekerjaan juga ya. Kadang istri saya kalau di rumah tuh dia nggak mau bahas tentang pekerjaan yang di toko itu, dia nggak mau. Pokoknya kalau udah sampai rumah, saya tuh sama istri tuh udah ini sih, dia pokoknya nggak mau deh ngebahas yang di toko. Pokoknya udah di rumah sampai rumah. Kalau bahas toko ya ada jamnya dari pagi sampai sore. Tapi kalau udah sampai rumah kita nggak mau bahas lagi, kecuali ke Vevet. Karena saya pernah sekali ada customer yang urgent, jadi saya mesti bukan customer ya, ada salah satu vendor saya yang saya mesti bayar, karena saya udah janji mau bayar tapi lupa istri saya, jadi malam sempat pernah kerjakan. Nah ada waktunya kalau malam tuh saya kan setelah kerja itu kan capek, jadi situ maunya udahlah, mesti kalau kerja rumah kita istirahat ya kan, nggak usah bahas tentang di toko lagi. Dia paling anti tuh kalau sampai rumah istri saya nggak mau. Tuh dia waktunya dia rest, istirahat, kumpul keluarga, ngobrol-ngobrol gitu kan, nonton lah segala kan. Nah, ada statement lagi yang ketiga, ini saya cuma 3 statement yang saya ambil dari Pria Sejati, ini bagus juga. Begini statementnya:
Seni komunikasi tidak terletak pada kemampuan untuk berbicara, tetapi pada kemampuan untuk mendengar. Nah, kalau wanita tuh kan kalau ngomong kan, yang saya tahu tuh di Presiati tuh sehari tuh bisa 15.000 kata. Kalau pria tuh sedikit. Makanya saya kadang kalau dia ngomong panjang, kadang kalau dia marah nih, istri saya kalau dia marah nih, wah itu saya kadang tuh kalau buat nyedot kata-kata tuh memori saya sampai luber lah. Makanya kadang, aduh, saya juga bilang stop dong, maksudnya dia masih kata-kata keluar gitu kan, namanya marah ya kan. Nah ternyata ya itu benar yang dibilang dalam Presiati itu ada, bilang itu ya istri itu tuh punya kemampuan ini loh, mendengar loh. Dia tuh bukan mendengar, dia tuh perlu curhat, dan dia tuh karena dia, wanita itu lebih banyak bicaranya ketimbang pria. Nah makanya di pria ini saya juga melatih, saya sendiri melatih untuk bisa mendengar ya, untuk melatih sih. Kadang saya kadang aduh panjang amat sih gitu kan, ternyata ya memang gitu. Jadi si saya ini ya banyak bicara. Nah si suami ya harus punya kemampuan untuk mendengar sih, itu penting sekali. Nah jadi inilah yang saya bawakan renungan pagi hari ini. Biarlah memberkati episode family, biarlah dapat berkat yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan Yesus atas urapan Tuhan yang Tuhan menyampaikan firman-Mu, apa yang hamba sampaikan untuk melalui renungan pagi hari ini. Biarlah mendapat yang mendengarkan juga dapat diberkati juga Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba serahkan ke dalam tangan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.